Bang Salman. Oke, Bang Hedwig, boleh cerita-cerita tentang Bang Hedwig sendiri, apa dan apa yang dilakukan sehari-hari, kemudian dari mana asalnya Bang Hedwig. Bang Hedwig ini mualaf kah, mohon maaf, atau bagaimana, kemudian kok bisa ada di mualaf Hijrah Center. Silakan Bang Hedwig, layar untuk Bang Hedwig. Saya boleh di-unmute nggak? Oke, siap, udah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Waalaikumsalam. Bang Farid, selaku Bendahara Umum OKOC, dan juga Bang Saman dari OKOC Kemanusiaan. Insya Allah saya dikasih kesempatan, ini tersanjung banget. Ya. Pertama-tama saya ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Muhammadin sabina ajmain ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iman, taufik, hidayah dan inayahnya, dan juga salam dan salawat kepada Ibu besar Nabi Baginda besar Nabi Muhammad SAW dan sahabat dan keluarganya, para tabiin, para tabiin, dan para pengikutnya setia. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya tempat di akhir zaman yang kita rindukan syafaat beliau di akhir nanti. Jadi kita mau kenalan, pertama ini namanya ta'aruf, berarti kenalan, ya. Ta'aruf berarti kenalan. Jadi saya mau kenalan, saya Hegar, pasti dipanggilnya Hegar biasanya. Atau pas setelah mualaf dipanggilnya Bang Umar Hegaro. Jadi nama Hedwig Hegarba ini nama waktu saya masih beragama Katolik, ya, dari orang tua. Kalau secara akte saya masih pakai nama itu, tapi di beberapa media sosial segala macam saya sekarang sudah memakai nama nama Muslim saya. Gitu. Dan saya ini berasal dari Jakarta, jadi hasil Jakarta. Tapi memang bapak ini keturunan NTT, ibu Kediri. Ya kan? Jadi memang keluarga saya ini beda agama dari kecil, dan saya dari sama kakak saya cuma berdua. Saya memang berdua ini harus ikut orang tua dari pihak bapak, dari peraturan pernikahannya. Sehingga akhirnya dari kecil saya mengenyam pendidikan Katolik, mengenyam hal berkaitan dengan pendidikan gereja, pengajaran gereja segala macam. Ya cukup banyak pencarian ya. Walaupun ibu memang tetap Islam dari kecil. Dan saya alhamdulillah sudah terbiasa puasa sejak kecil karena nemenin orang tua dulu. Ya kan, jadi ceritanya kalau puasanya berhasil dapat iming-iming duit lah dari orang tua waktu itu. Tapi ya setelah ini berjalan, kebetulan setelah SD SMP saya masuk sekolah negeri. Ya kan, sekolah negeri unggulan di dari Jakarta Timur. Dan setelah itu saya mulai banyak bersentuhan kan sama teman-teman yang berbeda agama, terutama beragama Islam yang mayoritas. Ya kan, ya alhamdulillah setelah perjalanan yang kurang lebih 3 tahun di SMA, saya bahkan ketua Roni Katolik waktu di SMA. Artinya memang perdebatan sama teman-teman Islam ini luar biasa dulu. Bahkan SMA saya itu terkenal dulu tempat gudangnya Rohis Rohani Islam se-Jakarta Timur. Jadi kalau kumpul Rohisnya di SMA saya waktu itu. Dan setelah itu saya sering debat, banyak baca buku segala macam sampai ke kuliah. Kebetulan zaman SMA saya Bandung lah ya. Jadi baru pas SMA, setelah kuliah saya mulai mengenal banyak bacaan. Kebetulan saya kuliah di FISIP UI. Ya kan? Jadi bacaan berkaitan dengan ilmu sosial itu cukup memasuki pemikiran saya, hasanah pikiran saya cukup masuk. Jadi saya belajar feminis, saya belajar liberalisme, saya belajar saya belajar liberalisme, juga saya belajar tentang komunis, saya belajar banyak macam ya kan. Sampai saya waktu itu sekitar habis saya menjabat di BEM, dan saya menjabat BEM waktu itu, saya berakhir masa jabatan saya, ya kan. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin organisasi, ya kan. Organisasi yang memang arahnya waktu itu pendidikan tentang Pancasilaan. Dan saya sangat mengidolakan Bung Karno gitu ya. Tapi menariknya ketika saya berdiskusi dengan Pancasila dan diskusi dengan teman-teman, kan kita ada anak-anak kiri ya kalau di kampus tuh, ada anak-anak yang pemikirannya buruh segala macam, kita diskusi juga. Kita pemikiran liberal, anak-anak ekonomi diskusi. Tapi yang paling menarik ketika diskusi sama Islam. Kenapa? Karena saya nggak pernah baca bukunya, Mas. Ya kan? Cuma lewat-lewat aja. Ya kan? Jadi akhirnya ketika saya mencari tahu, dan selalu saya debat, teman-teman yang rohis di kampus saya itu selalu berkata,
semoga Mas Enggar nanti rasain nikmat iman Islam. Nah, saya penasaran manis iman Islam tuh gimana gitu kan. Sedangkan yang kita tahu kan apa namanya kalau manis tuh gula, manis tuh teh, manis tuh coklat ya. Ini manis iman Islam gimana gitu. Pengen cari tahu. Akhirnya sejak 2010 sampai 2012 tuh saya banyak mencari dari buku-buku literatur tentang segala macam. Yang pertama saya mempertanyakan agama saya. Karena mau fair, ketika mereka kritik pemikiran ideologi saya tentang nasionalisme, ya kan? Tapi mereka tidak bisa banyak menghajar saya tentang agama karena memang saya bukan otoritas yang taat juga sebenarnya pada saat itu ya, pada saat kuliah. Ya biasa anak kuliahan ya Mas ya. Jadi kalau banyak orang bilang ateis atau agnostik, walaupun sebenarnya sih yang Islam bilang ateis atau agnostik, mereka cuma malas sholat. Kalau saya juga mungkin malas gereja kali waktu itu. Ya. Akhirnya ya berjalan, diskusi segala macam, sampai literatur itu membuktikan bahwa saya sudah mulai mempertanyakan agama saya. Sampai 2012 tuh saya sudah menyatakan diri saya tidak memiliki agama agnostik waktu itu, ya kan. Sampai 2012 sampai 2014 saya terus mencari agama-agama yang benar. Saya coba menyukai Buddha, menyukai Hindu, menyukai agama yang lain, tapi jatuhlah pada Islam. Karena menurut saya Islam paling logis lah. Ya kan? Kenapa paling logis? Kalau ngomongin pragmatis, mungkin saya pragmatis. Ya kan? Tapi pragmatis itu bukan dari sisi aplikasi. Ya kan? Karena kalau pragmatis dari sisi aplikasi, rasanya jadi orang Islam itu paling ribet. Karena ibadahnya paling banyak. Walaupun cuman sebentar-sebentar. Ya kan? Ya, akhirnya setelah sekian lama segala macam mendalami, kenapa pragmatis? Karena bisa dipastikan kalau saya Kristen, dan ternyata yang beneran ada di Islam, setelah saya meninggal itu repot. Walau alam deh. Ya kan? Yang kedua, kalau misalkan saya Buddha, ternyata yang benar agama Kristen. Ya. Saya akan bilang sama apa namanya Nabi Isa yang dianggap Tuhan di agama sebelah, ya kan kitabnya diubah, ya kan. Jadi kenapa saya harus meluk agama itu? Begitu kan sebaliknya, kalau saya agama Kristen ternyata yang benar agama Buddha, saya akan bilang, oh apa dong, saya salah agama, kan ada reinkarnasi gitu saya bilang. Ya kan? Jadi mekanismenya waktu itu memang konsep berpikir saya itu pragmatis, tapi pragmatisnya bukan dalam konsep aplikasi ya, tapi bagaimana memastikan bahwa hidup saya setelah meninggal ini tuh mau kemana, itu yang saya cari tahu. Ya kan? Akhirnya setelah mantap, 2014 tuh udah yakin Islam paling benar, tapi belum pindah agama juga Mas. Ya kan? Sampai Februari tuh saya lagi liburan di Bali, 2014, saya udah berhenti yang aneh-aneh tuh, saya coba mulai mengerjakan apa yang Islam suruh, tapi belum sholat. Tapi maksiat-maksiat yang saya anggap dilarang sama agama Islam, udah saya mulai jauh-jauhin lah, ya kan. Nggak punya pacar, nggak punya segala macam yang saya anggap perlu untuk membangkitkan bagaimana saya punya spiritualitas gitu. Walaupun berdoanya mencar-mencar tuh ya, kemana-mana, ya kan. Yang penting berusaha sebisa mungkin interaksi sama Tuhan waktu itu. Udah mulai nggak manggil Yesus, manggilnya Allah. Ya kan. Jadi pencarian luar biasa. Sampai pada detik 2014 bulan Oktober saya mualaf. Ya kan. 2014 bulan Oktober saya mualaf. Berarti mau 7 tahun nih saya sekarang. Itu di Sunda Kelapa. Alhamdulillah sama Ustadz Anwar yang sekarang aktif di DMI. Ya. Alhamdulillah setelah saya mualaf, kebetulan waktu itu saya punya calon. Ya kan. Calon saya nih ada perempuan yang dekat sama saya, dan bahkan waktu saya mualaf keluarga juga datang. Ya kan. Tapi yang terjadi ketika mualaf malah ya kan. Jadi ternyata bukan jodoh saya gitu. Jadi yang tadinya sebelum mualaf magnetnya mendekat, setelah mualaf menjauh. Ya kan. Jadi setelah itu 2 minggu kemudian saya alhamdulillah ketemu guru saya yang cukup layak saya belajar, guru tauhid saya, guru agama saya yang paling dasar. Saya ketemu dia. Dan dalam waktu itu ketika mualaf luar biasa dia. Saya punya kantor yang saya aktif di UI, kebetulan kantor saya bangun sendiri sama teman-teman gitu. Dari kerjasama Menpora, itu kebakaran. Kalau pernah dengar risiko kebakaran, itu kebakaran aku saya. Terus saya pernah punya distro tutup, organisasi bubar, ditinggal nikah sama mantan pacar, dah macam-macam gitu. Sampai ada lilitan utang hampir 6M waktu itu. Ya kan. Alhamdulillah ketemu guru yang luar biasa, membimbing saya, dia cuma bilang, kalau kamu udah kayak gini sih kayaknya dipanggil Allah, karena benar-benar dapat ujiannya habis mualaf. Ya kan. Dan guru nantangin saya waktu itu, kamu ikut saya 3 bulan, ikut arahan saya, insya Allah utangnya lunas. Masa 3 bulan bisa lunas, saya penasaran kan. Ya kan, udah saya kan orang timur ya, karena ada basic orang timur terkenal tuh bohemian tuh artinya suka sama adrenalin. Jadi ketika ditantang saya tertarik ya, akhirnya ketika ditantang saya kerjain, dan alhamdulillah dalam 6 bulan utang itu lunas Mas. Saya nggak bisa ceritain detailnya, cuman luar biasa banget karya Allah.
ya kan. Setelah 6 bulan lunas itu, dan itu saya ngerasa bukan ikhtiar saya tapi keajaiban, makanya sejak saya itu saya berikrar dalam hati, saya pengen jadi pijar Allah itu gimana sih. Sudah dapat tuh pernyataan yang dulu teman saya pernah bilang, manusia iman. Sudah rasain, ini saya udah mantap, udah segala macam, saya mau kerja di Allah. Akhirnya saya belajar tuh pesantren waktu itu. Kebetulan saya ikut guru saya, dan akhirnya dapat wakaf di daerah Bogor. Saya ikut bangun masjid sama bangun pesantren di sana. Terus saya harus resign, Mas. Kemudian dulu saya kerja di inilah.com. Ya kan, jadi kata guru saya, udah sekarang kerja sama Allah. Aduh, gimana kerja sama Allah kan? Kerja sama Allah gimana? CV-nya taruh mana kan? Akhirnya ya udah kerja sama Allah, benar-benar desain, kerja di sana, ya ikut bantu bangunan, ikut ngurusin ternak, ya kan. Terus jadi marbot juga, ya kan. Dan segala aktivitas yang saya pikir nggak pernah saya lakukan semenjak saya kuliah gitu. Artinya saya dulu bukan karena anak kuliahan, jadi ngebatas diri sama pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip kita bilang kasar segala macam. Tapi ketika jadi Islam, saya mengerjakan semua itu. Saya tahu caranya makan sayur asem, saya tahu cara makan terong gitu. Ya kan, di sana lah saya dapat banyak view tentang itu. Ternyata bahagia tuh tentang kita mencari diri sendiri gitu. Ya setelah saya belajar 1,5 tahun, tiba-tiba saya disuruh sama guru cari jodoh, doa sama Allah. Alhamdulillah ketemu jodoh yang luar biasa yang sekarang mendampingi saya sudah jalan 4 tahun. Dan setelah saya menikah sama dia, tiba-tiba saya dapat rezeki untuk menjadi staf ahli di Kedutaan Besar Kairo, Indonesia di Kairo. Saya sempat pergi tuh 6 bulan di sana. Tapi bukan belajar ya, kerja. Jadi saya sempat ngerasain ya, negeri para nabi itu, mau banyak teman-teman dari Al-Azhar segala macam. Tapi ternyata saya nggak betah, Mas. Saya cuma 6 bulan di sana. Saya betah lingkungan Mesirnya, tapi saya kurang merasa bahwa saya sebagai mualaf merasa saya masih butuh banyak pembimbingan, butuh banyak pendidikan. Saya ngerasa iman saya masih belum kuat. Saya ngerasa saya mau lebih dekat sama Allah lagi, segala macam. Saya masih belum kuat. Akhirnya sedemikian rupa, saya akhirnya resign. 6 bulan aja saya resign. Ditanya waktu itu sama bos saya langsung, dubes, ditanya, mau ngapain, Mang? Mau belajar, Pak, belajar agama. Mau belajar apa? Nggak bisa belajar kerja. Nggak bisa, Pak, saya mau belajar sama istri. Dan emang istri juga waktu itu sepakat bahwa memang bukan pernikahan ini yang kita mau. Karena kita habis nikah langsung tugas, Mas. Jadi waktunya sempit sekali sama istri. Ya kan? Jadi itulah yang penting yang buat teman-teman yang pada usaha, pada tahu lah yang belum pernah kerja. Kalau memang kerjanya begitu padat, kadang-kadang waktu sama istri nggak ada. Kalau kita kenapa-napa, kerjaan kita bisa diganti orang. Kalau sama istri kan nggak. Ya kan? Akhirnya setelah saya pikir-pikir matang sama istri, akhirnya 6 bulan saya resign. Saya pulang ke Jakarta, saya tinggalin segala gaji, kemewahan, segala macam. Lagi-lagi ya, ninggalin apapun yang berkaitan sama urusan segala macam. Terus saya bismillah udah mau ikut sama guru lagi. Dan guru yang udah pergi, saya bakal pulang cepat. Gitu. Walaupun dia bolehin saya pergi. Ya, akhirnya ketemu beliau, saya ngabdi lagi di pesantren, bangun-bangun masjid lagi, bangun peternakan ikan, segala macam, sampai 1 tahun lebih. Nah, sejak itu guru bilang, kamu udah saatnya bikin sendiri ladang amal soleh. Saya bingung, saya tanya ladang amal solehnya apa? Ntar deh, Allah kan ngasih ide, ngasih pencerahan. Tiba-tiba kebetulan saya diundang, Mas. Diundang satu acara, kayak semacam, kalau kita di non-muslim dulu namanya retret, kalau di Islam pesantren kilat, tapi buat mualaf. Oleh satu lembaga mualaf. Ya kan? Dan lembaga mualaf itu sekarang sama-sama jadi sama saya penggiat mualaf juga. Pas saya datang ke sana, saya kecewa sama acaranya. Isi acaranya ya. Intinya saya merasa bahwa kayaknya waktu yang saya dapat sampai saya ngerasa iman saya udah mulai kuat, kayaknya nggak kayak gini. Dan ketika saya tahu, ternyata ada banyak belajar yang sebenarnya nggak didapat, harus mualaf yang mesti dapat. Contoh akidah yang kuat, dasar-dasar fikih sholat, bacaan, Quran, terus baca-bacaan pendek, terus penjelasan tentang konsep akidah, rukun iman, rukun Islam, rukun Islam, kayak gitu dasar-dasar. Makanya karena kecewaan itu saya galau. Ini kalau mualaf yang kemarin ikut hampir 100 orang nggak dapat apa yang saya dapat, kasihan, ya kan? Terus cerita sama guru, saya kritik kan tuh acara, guru bilang, Gar, jadi penonton mah gampang kan? Kita ngeliat orang jelek segala macam, coba jadi pemain bola di tengah lapangan, sundul di depan gawang, nggak bisa nyundul juga kita kalau jadi pemain kan? Akhirnya ya udah disuruh sama guru udah bikin sendiri, tapi jangan cuma mualaf katanya, karena banyak orang baru kenal Islam pas sudah besar, padahal Islamnya dari kecil kan. Maka dia bilang nama mualaf hijrah center gitu ceritanya, ya kan. Dan kebetulan habis saya buat lembaga itu, ya kan, tiba-tiba di Basnas tuh ada tawaran, Basnas itu ada gerakan nasional untuk mengisi posisi mualaf center Basnas ketuanya. Saya ditawarin. Nah kebetulan lawan politik saya dulu, waktu saya lawan teman-teman PKS di BM dulu, kan di BM saya dari sekuler dulunya, ya kan, itu rata-rata banyak yang kerja di Basnas, ditawarin tuh,
Segar kan udah pernah megang mualaf segala macam, mau nggak jadi ini. Terus saya tanya guru, sama guru nggak dibolehin, jangan bikin sendiri aja. Lebih mandiri, lebih bisa punya ini. Karena kan kadang-kadang kalau kita di birokrasi, bukannya nggak bagus ya, bagus, tapi saya memang bukan orang birokrasi, jadi saya biasa untuk punya ide apa segala macam bisa langsung dikerjain. Kadang-kadang kalau di birokrasi kan agak tersendat di mekanisme birokrasi. Akhirnya udah bismillah jalan, malah ketemulah ketua baru malah nyamperin saya. Akhirnya bikin acara tuh pertama kali. Dia pertama kali bikin MAC tuh malah nggak punya tempat, Mas. Guru suruh doa sono 40 hari, jam berhenti sholat malam. Akhirnya 2 minggu dapat tempat. Dipinjemin sama orang di Kemayoran. Udah mulai tuh nampung orang terusir perempuan. Pertama kali mualaf saya namanya Yola, itu diusir sama keluarganya. Adanya nguber-nguber marah-marahin saya. Adanya masuk Islam juga di MAC. Ya kan? Terus mulai masuk dari MCI ngirim orang. Dapat apa pernah ngirim. Ayo Sofaya. Terus akhirnya terjalin semikian rupa. Akhirnya MAC mulai dikenal. Kenapa bisa cepat? Karena MAC ngerjain satu hal yang belum banyak dilakukan sama mualaf center lain. Jadi guru bilang gini, coba cari pekerjaan yang nggak dikerjain umat. Cari pekerjaan yang itu jarang dikerjain umat, dan kalau bisa itu isi ruang umat yang kosong. Jadi kalau ada yang isi di sini nih, pendidikan apa, pengajian apa orang tua, ada pengajian anak, ada tahfiz Quran, ada apa, isi yang belum diisi umat. Oh, mualaf belum diisi umat. Nah, bagian mualaf apa yang belum diisi? Oh, shelter. Pendidikan holistik shelter, orang yang dari belajar dari awal sampai 6-9 bulan kita tampung, sehingga ntar pas lulus dia bisa kerja, bisa kembali ke masyarakat dengan akidah yang kuat. Nah, dalam perjalanan ya benar ternyata kita yang nggak tampung banyak mualaf. Kasusnya macam-macam. Ada yang diusir keluarga, ada yang afwan udah mualaf dia juga kena utang piutang pinjol, ada yang juga afwan ya LGBT, ada yang juga apa namanya broken home, banyak banget masalah. Dan rata-rata mereka datang kemari dengan tanpa KTP, tanpa KK. Karena mereka diusir keluarganya. Jadi kita advokasi sehingga rupa sehingga sama keluarganya baik, segala macam. Terus kita supply semuanya. Karena ketika mereka datang, afwan ya, mereka nggak bawa baju sama sekali, Mas. Pakaian dalam juga enggak. Ya kan? Jadi nggak ada duit, nggak ada apa, segala. Ya kita supply semua. Gitu. Jangan tanya duitnya dari mana, yang pasti kalau kita niat baik, kalau kasih jalan, ya alhamdulillah selama mau 3,5 tahun, mau 4 tahun ini, ya MAC sudah diamanahkan. Setelah dari Kemayoran tadi, kita pindah tempat ke Bintara, di rumah sepupu saya, mau pakai, ada rumah besar 9 kamar. Sekarang kita diamanakin wakaf di daerah Srengseng Sawah, dan masih pegang Bintara jadi 2 tempat sekarang. Dan sekarang ada 7 tempat yang nawarin kita buat bikin mualaf center lagi. Kita juga masih milih-milih, mudah-mudahan ke depan kita pilih yang terbaik, supaya mekanismenya gimana MAC juga makin efektif. Terus apalagi, kita juga megang orang berhijrah. Berhijrah itu apa? Oh, orang Islam kan nggak semuanya dari kecil langsung soleh. Ya kan? Ada yang dalam prosesnya dia baru kenal Allah pas umur 22 tahun. Ada yang umur 33, ada umur 40, macam-macam alasannya. Ada yang karena masalah perempuan, ada yang masalah judi, ada yang masalah gara-gara nonton video pornografi dan dia ketagihan, ada. Ya kan? Ada yang masalahnya karena apa namanya, dia pengen hijrah dari dunia komunitas LGBT, ada. Macam-macam lah. Jadi kami nampung juga itu, Mas. Kenapa kami dari nampung nggak pulang pergi pengajian? Saya sering ikut pengajian-pengajian yang pusat-pusat besar segala macam. Ya kan? Waktu awal-awal saya mualaf. Tapi setelah saya pelajari, ketika mereka pulang, apa yang mereka pelajari di pengajian itu hilang, Mas. Ya kan? Karena mereka ngalamin pendidikan yang sistematis, gitu, nggak ngerasain suasana ibadah. Ya kan? Mereka boleh lah pakai baju muslim, kayak gimana semangat muslimnya, foto, aktif di Instagram, saya ikut pengajian nih. Tapi kenyataannya ya udah tadi, seperti apa artis Bang Komeng pernah tanya sama Abdul Somad waktu itu. Kenapa kalau dengar Pak Ustadz di sini kita semangat, pas pulang kita kehilangan iman, kayak gitu. Ya kan? Maka dari itu kita merasa bahwa kalau orang mau belajar di MAC, harus tinggal dulu 6-9 bulan, sehingga ngaji bisa benar, sholatnya bisa kita benerin, sunnah bisa dibenerin, terus kekurangan pemikiran bisa kita benerin. Sambil kita coba cari solusi soal ekonomi mereka. Alhamdulillah sekarang MAC sudah punya 2 usaha, satunya beras, dagang, satu lagi jual ayam mualaf namanya. Jadi ayam mualaf itu maksudnya sih ya ayam goreng, puas gitu lah, ada yang woku apa segala macam. Kami punya tempat di daerah Bintara, sekarang pindah ke Pondok Kelapa, alhamdulillah udah join sama salah satu nasi goreng Bondong Obama. Ya kan, ayam mualaf itu apa? Ayam mualaf bukan usaha saya, itu usaha yayasan. Dan di sini silahkan mualaf-mualaf yang sudah kita bina ikut sebagai apa pelaku usahanya. Dan itu kita kelola dari wakaf produktif. Jadi wadah wakaf, yang kemarin kita mulai itu hampir 18 juta. 18 juta itu setelah jalan, kita balikin modal, kita ambil untung sedikit buat apa MAC sebagai bagian dari zakatnya,
sedangkan bagian dari buat pelaku usaha juga dapat. Jadi udah, dan alhamdulillah udah jalan 8 bulan udah menutup modalnya, dan setelah ini kita mau bikin usaha lagi gitu loh. Jadi artinya kayak gitu sih, karena saya ngeliat banyak mualaf akhirnya dikasih duit doang nggak solusi, ya kan, segala macam. Jadi saya termasuk ya membaru beberapa pergerakan di sini. Karena kalau ditanya kerja, nggak semua mualaf itu langsung ngerti, Mas. Dan jujur ya, rata-rata mualaf tuh masalah ekonomi kok. Pendidikan juga ada. Jadi kalau orang-orang yang kita kenal di stasiun TV kayak Pak Deddy Corbuzier segala macam, nggak semua mualaf kayak Roger dan Marta, bos. Nggak semua mualaf kayak Deddy Corbuzier. Ya kan, di lapangan sana satu kayak mereka tuh 1000 banding berapa. Ngambil mualaf tuh banyak yang penipu banyak. Ya kan, tapi banyak juga yang butuh pendidikan iman, dan pendidikan iman itu ketika mereka butuh, mereka juga kadang-kadang nggak sadar itu penting gitu. Ya kan. Nah, kenapa yang Mace berani nampung dengan segala resiko mereka bikin penipu? Karena kan pernah kehilangan, Mas, pernah motor, pernah handphone, pernah. Jadi ada mualaf yang ternyata bohongan, ya udah, tapi ambil, nggak pernah ya Mace buka blog tentang ini mualaf jelek, jangan. Paling kita share ke komunitas lain aja, supaya komunitas lain itu hati-hati. Saya takutnya soalnya kalau mualaf itu benar mau berubah, labelingnya ada, jadi dia jadi susah berubah. Walaupun tetap lengkap itu juga penting gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah dalam perjalanannya, alhamdulillah Maja sekarang sudah banyak kegiatan positif. Kita ada Senyum Marbot tiap tahun ngasih buat Marbot. Kita ada acara namanya Dapur Rakyat, itu ngasih makanan untuk orang-orang di jalan sejak pandemi udah mau jalan 1,5 tahun. Itu jalan setiap hari, Senin sampai Jumat. Cuma bedanya kalau Senin Kamis kami bagi buka puasa untuk menghafal Quran. Gitu, ya kan. Itu namanya Dapur Rakyat. Kita juga ada program Sajadah Santunan Janda Duafa. Kita ada program ayam kit, yatim fakir duafa santunan, ya kan. Terus ada juga program Roda Janah, rombong dagangan pejuang nafkah gitu. Dan alhamdulillah beruntungnya saya mungkin karena zaman kuliah banyak pergaulan, banyak teman-teman saya yang sekarang sudah banyak kerja dan usia lumayan, nyuruh saya udah gak di situ aja lo daku aja, nanti kita bantu support segala macam. Alhamdulillah jadi cukup banyak yang membantu segala macam. Dan kebetulan teman-teman yang saya ajak dulu teman bandel juga. Jadi kita ajak hijrah, ya kan, rata-rata anak UI, ITB, UP, dari Depok, ISIP, terus ada beberapa kampus-kampus IPB juga ada gitu ya, yang kita dakwain gitu. Jadi alhamdulillah karena dulunya tahu saya gimana, jadi posisi saya bisa lebih masuk ke mereka gitu ya. Jadi ya Hegar yang hari ini jenggotan dulu nggak kayak gini nih, kumisan juga enggak gitu. Ya kan, jadi ya kurang lebih begitu ya kan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Cuma pesan saya paling, ini kenyataan ya bahwa memang dakwah itu tugas semua umat Islam, bukan tugas Rasulullah doang. Bukan tugas ustaz, bukan. Demi Allah bukan tugas ustaz. Kalau ibu-ibu yang semua, ibu bapak dan teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, senior-senior yang ada di sini, kalau mau nampung mualaf satu orang di tempat ibu, silakan. Ya kan? Dakwah tuh tugas kita, dan jangan sampai tugas tentang mendidik mualaf itu cuma jadi tugas mualaf center. Entah kata Allah gimana. Ya kan? Bukankah para kaum Ansor yang nolongin orang-orang yang muhajirin pindah dari Mekah ke Madinah itu adalah orang-orang yang nolongin. Dan ingat tuh, mereka tuh mualaf loh yang pindah ke Madinah. Ya kan? Dan Ansor nih menolong mereka, ya kan? Dan bukan kan Islam itu identik dengan kata hijrah, ya kan? Karena dalam hijrah itu kita dikuatin akidah, kita bikin strategi taktik untuk memenangkan peperangan dalam musuh-musuh Islam, kita nguatin ekonomi segala macam. Jadi kalau mau nguatin, cara nguatin diri kita supaya kita juga rezekinya banyak, kemudian banyak, kita menolongin umat, ya kan? Bagi saya ya, kenapa juga alhamdulillah Allah izinkan saya mengelola apa-apa yang hari ini Allah kasih, karena simpel, yang saya urusin banyak. Gitu. Jadi kalau mau jadi pemimpin gampang kok, mau jadi aktif di dakwah. Ambil beban umat, diambil. Beban umat harus kita tanggung di beban itu. Sehingga pelan-pelan Allah percaya sama kita. Yang direpotkan gini, kita doa sama Allah, ya Allah, rezeki yang banyak. Jangan berhenti-berhenti itu rezeki. Tapi ember kita cuma keluarga kita. Nggak ada pegawai kita, nggak ada anak yatim, nggak ada mualaf gitu. Ya kita nggak akan bisa tumbuh sebagai pribadi. Wajar kalau Allah ngasih rezeki orang banyak, karena embernya banyak tuh. Embernya geser nih, keran rezeki, set dinaik nama Allah. Set pas dia gini, ini keluarganya dia, ini mertua, ini ibu, ini anak yatim, ini mualaf, ini hafal Quran, ya makin banyak keberkahannya. Ya kan? Jadi Islam itu kalau ditanya kerja dan usaha buat apa, bukan buat kaya. Kaya orang nggak mesti buat kaya. Ya kan? Tugas kita itu kerja yang untuk semakin bermanfaat buat orang. Karena Qorinas anfa'uminas, sebaik-baiknya manusia, ya kan, adalah yang bermanfaat buat orang lain. Itu aja mungkin dari saya sementara. Mungkin bisa ditambahin sama Mas Fadil sama Mas Salman. Silakan. Waktu dan tempat itu silakan. Masya Allah. Terima kasih Bang Umar. Luar biasa ceritanya. Menggugah hati. Dan seperti kayak ada yang nampar-nampar. Kayaknya kayak kita nggak ada apa-apanya ya. Iman kita kebanyakan kan nih, kalau saya juga ya,
Islam dari kecil, kemudian kayaknya ya lempeng-lempeng aja gitu ya. Tapi ketika mendengarkan tadi cerita Bang Umar dengan banyaknya ujian dan akhirnya menempa iman dan mentalnya Bang Umar sampai kuat seperti sekarang, itu luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Bang Umar sharingnya, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, insya Allah bermanfaat kok. Paling tidak memberikan kita rasa syukur dan tekad bahwa setelah ini kita juga membuat ember-ember yang lain supaya Allah memberikan rezekinya lebih banyak. Nah, saya ada banyak pertanyaan nih. Tadi Bang Umar bercerita, saya juga catat pertanyaan, ada banyak, tapi nggak mungkin memang saya tanyakan sekarang. Saya nanti akan mengajukan satu pertanyaan, tapi ke Bang Salman dulu. Cuman sebelumnya, Bapak Ibu semua, apabila ada yang ingin bertanya, silakan di kolom chat terlebih dahulu. Nanti kalau ada kesempatan saya akan pilih, kemudian silakan untuk berbicara. Tapi sebelumnya saya ingin tanya ke Bang Salman. Bang Salman, kok bisa ketemu sama Bang Umar ini, gimana ceritanya Bang Salman? Bisa OKOC kemanusiaan tuh bisa ketemu dengan Mu'alaf Hijrah Center, gimana ceritanya ini? Kok bisa, kan kayaknya tuh nggak ada sambungannya nih tadi. Bang Umar di mana? Bang Salman di mana? Kok bisa ketemu? Gimana Bang Salman kok bisa ketemu? Ya, terima kasih Mas Farid. Ya, kebetulan begini, qadarullah ya, semenjak OKOC kemanusiaan secara resmi menjadi MPZ Baitul Afa, ya, Mitra Pengelola Zakat. Jadi mu'alaf ini adalah salah satu dari 8 asnaf, salah satu dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, jadi kita kan hunting ya, kita pengen kenalan dengan para mu'alaf ini di mana gitu kan ya. Akhirnya kita bersama Mang Bud ya, Mas Budi, kita cari nih. Ya teman-teman yang punya kenalan mu'alaf, silahkanlah boleh di-share gitu kan ya. Nah, alhamdulillah ketemu Mu'alaf Hijrah Center ya, ketemu Mu'alaf Hijrah Center, akhirnya dihubungi sama Mas Budi, kontak-kontakan, dan akhirnya kita janjian, kita ketemuan, kita silaturahmi ke sana, Sherlock, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, dan alhamdulillah karena kita diamanai oleh donatur untuk menyampaikan amanah bahwa salah satu orang yang berhak mendapatkan zakat itu adalah mu'alaf. Jadi kita kemarin minggu yang lalu pada hari Jumat berkah, kita berdonasi ke Mu'alaf Hijrah Center, di mana di sana tadi sudah disampaikan juga sama Bang Hekar ya, ada beberapa orang yang tinggal di sana yang butuh kita bantu ya, terutama untuk kehidupannya sehari-hari, makannya ya kan, mungkin pendidikan agamanya dan lain sebagainya. Nah, itulah kami berdonasi di sana ya. Besar harapan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, ayo insya Allah kami akan membantu menampung dan menyalurkan ya zakat, infak, dan sedekah dari Bapak Ibu semuanya, untuk kita akan berikan kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Ya, salah satunya adalah mu'alaf. Nah, mu'alaf ini menjadi salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi ini kita prioritaskan. Alhamdulillah kita juga sudah kontak di beberapa tempat-tempat mu'alaf center ya di seluruh kota ya. Namun karena keterbatasan waktu dan kesempatan, kita mungkin nanti akan silaturahmi pada Jumat-Jumat berikutnya ya. Untuk sementara kita masih di Jakarta, dan ini dalam bulan ini, insya Allah di akhir bulan kita ada di Jawa Tengah, karena kebetulan kita juga berdonasi beras kemanusiaan sebanyak 3 ton untuk 4 lokasi yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah berdonasi di OKOC Kemanusiaan. Insya Allah kami akan menyalurkannya dengan tepat dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa diaudit secara keuangan, bahkan secara syar'inya. Begitu kira-kira Mas Farid. Thank you Bang Salman.
Terima kasih, luar biasa. Mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita semuanya. Bang Umar, saya mau nanya Bang Umar, tahun berapa waktu itu di Mesir? Selama 6 bulan. Oke, iya Mas Farid, tahun 2016. Oh, Cuma 6 2000. bulan saya. Nah, Oke. masih Pak Helmi Fauzi. Oh, Nah, asprinya beliau. iya. Oke. Siap. Keren. Sama-sama. Iya. Tanya kan cuma pengen tahu. Nah, kira-kira nih, saya mau sebelum nanti abis ini kita bacakan pertanyaan. Saya pengen tahu, Bang Umar, kira-kira tadi dari pengalaman sebelum masuk Islam, apa sih titik kliknya gitu? Oke, gue masuk Islam deh. Apa sih? Ada kejadian kah? Atau apakah gitu yang benar-benar bikin gitu? Apa Bang Umar? Kenapa nanya kayak gitu, Bang Farid? Pengen tahu aja. Karena menanyakan dorongan seorang bertanya itu juga penting untuk kita pengen menjawab yang ada di dalam Bang Farid. Benar-benar bisa ngejawab dan insya Allah. Saya pengen tahu dulu kenapa Bang Farid nanya. Ya, motivasi. Ingin tahu motivasi terbesar. Kan orang kadang-kadang kan punya titik blingnya gitu, akhirnya bisa berubah haluan gitu. Nah, itu kan menjadi motivasi besar. Nah, saya ingin tahu motivasi besar apa yang bisa akhirnya memutuskan Bang Umar, oke, gue masuk Islam. Ingin tahu motivasi terbesarnya. Jadi yang pertama sih, kebetulan, itu saya bilang tadi ya, saya bangun dulu namanya di UI Lingkar Studi Intelektual Muda. Jadi saya nggak ikut GMI, HMI itu nggak. Saya buat sendiri, Mas. Ya kan? Jadi saya agak berbeda memang. Jadi bekas Klarbem saya pernah ikut salah satu organisasi, tapi jelas bukan yang Islam. Karena belum Islam. Kan? Saya udah mau jalan ikut LK, tiba-tiba nggak boleh. Nah, saya ini orangnya suka organisasi memang. Ya kan? Nah, habis itu saya bikin organisasi sendiri. Tapi ideologi saya jujur ya, saya nasionalis. Ya kan? Insya Allah saya nasionalis. Ya kan? Nah, tapi semakin mendalami pemikiran founding fathers kita, kok saya makin sadar beliau ini cinta benar sama Nabi Muhammad sebenarnya. Ya kan? Dia sampai pernah bilang bahwa tidak ada sebagai seorang Islam yang lebih besar daripada Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Tapi kan kita kadang-kadang menyempitkan founding father sendiri. Founding father tuh bilang Bung Karno, bukan Bung Karno doang, banyak. Ya kan? Saya bilang Bung Karno juga bukan berarti Bung Karno milik satu partai doang. Bung Karno tuh milik semua partai. Dia founding father kita gitu. Dan tetap peran Islam banyak sekali gitu. Ketika mempelajari dari pergerakan Nusantara sampai segala macam, kemudian saya kuat sejarah ya, segala macam. Saya menyadari bahwa memang Islam itu sangat signifikan, terutama di founding father. Jadi kalau mau fair, yang bikin saya belajar Nabi Muhammad pertama itu founding fathers. Itu yang pertama. Di belajar Islamnya sudah ini. Saya buku Ken Armstrong, Sejarah Tuhan, beli buku tentang bagaimana Mike Farhat nulis tentang 100 orang berpengaruh di dunia. Saya gali banget nih. Saya juga mengkreasi historical of Jesus tentang mengkirim-kirim. Jadi banyak loh. Tapi ternyata kalau kata orang, saya baru dapat taufiknya tuh Mas. Jadi baru ngerasa Islam benar di kepala, tapi belum masuk jadi Islam. Belum punya hidayahnya. Ya kan? Saya udah ngakuin Islam paling benar, logis, paling pragmatis, tapi paling ribet juga, tapi paling simpel sudah dapat. Tapi kenapa belum masuk Islam? Karena belum dapat hidayahnya. Bahkan yang saya cari tahu, Ken Armstrong tuh yang bikin buku Sejarah Tuhan, itu sampai sekarang, dia kawin sama ulama-ulama Hadramaut dan ulama-ulama di Mesir, kalau orang ini dianggap orang non-muslim yang paling ngerti Islam. Tapi sampai sekarang belum pindah Islam, Mas. Ya kan? Artinya tetap orang mau ngakuin Islam benar, non-muslim, hidayah itu maunya Allah. Gitu. Nah, terus hidayahnya apa? Nah, ini boleh ya dijadiin satu gambaran. Ya kan? Yakinlah bahwa memang Allah selalu punya tikungan lebih tajam dibandingkan kelokan 9 di Sumatera. Ya kan? Jadi biasanya kalau kita nakalnya apa, dari situ Allah ngasih hidayah. Nah, saya punya satu nakal yang saya nggak bisa cerita aib saya. Dan dari situ dapat hidayah saya. Ya kan? Dulu sama ada teman ya, nakalnya judi. Wah, judi bola udah ratusan juta. Gara-gara itu hijrah. Ya kan? Jadi jangan menganggap seseorang yang berdosa hari ini nggak punya masa depan tentang hidayah, jangan. Demi Allah. Kalau orang yang hari ini soleh, dia punya masa lalu. Bahkan orang yang hari ini buruk bisa punya masa depan yang baik. Gitu loh. Jadi saya mau bilang bahwa sebenarnya jelas itu mauna ya. Hidayah mauna tuh kalau saya mau tahu syarawi kan kita harus mencari. Tapi tetap kalau Allah nggak berkehendak juga akan kejadian. Artinya ada semangat ingin mencari, tapi ternyata itu belum bisa bikin cari jadi Islam. Akhirnya saya baru Islam ketika memang ada nakalan saya pikir saya berkuasa di situ, ternyata Allah nunjukin.
saya lebih berkuasa kata Allah. Udah selesai. Nyerah. Ya, akhirnya kalau ngomongin Allahu Akbar, benar Allah Maha besar. Ya kan? Dan sekarang nih banyak orang hari ini bilang Allahu Akbar, tapi masalahnya lebih gede daripada Allah. Ya kan? Padahal kan harusnya masalahnya kecil. Mau apapun masalah kita hari ini, Allah harus lebih besar daripada semua masalah yang kita hadapi hari ini. Nah, saya belajar karena saya ilmu sosial, saya meyakini bahwa sosial itu ada sesuatu yang paling kita cintai, kita berikan kepada orang lain. Nah, yang saya lihat, yang saya sukai, saya lihat perjalanan hidup saya. Saya pengen hak itu untuk diberikan kepada orang lain. Walaupun saya nggak pernah maksa. Ya kan? Setidaknya mereka bisa melihat ciri Islam pada diri saya itu udah cukup gitu loh. Kalau mereka nggak dapat hidayah memang belum ada urusan Allah. Tapi jangan sampai kita ini yang belajar hadis, belajar Quran, ya kan? Demi Allah non muslim akan belajar itu. Nah kita harus menyontohkan yang baik gitu. Nah kebetulan keberadaan saya di dalam perjuangan mualaf ini, saya satu yang memberikan ruang lain sebenarnya. Ruang lainnya adalah memberikan warna juga sih sebenarnya, ya kan? Bahkan saya pernah agak banyak dipertanyakan. Satu, saya namanya Maci ada kata sunnah. Ya kan, tapi menurut teman-teman Halafi saya malah terlalu NU, ya kan. NU juga nanya kok ini MAC ada nama sunnahnya, padahal sunnah itu saya namain adalah sebagai panjangan dari Sultannya Nasiroh, yang artinya adalah kekuatan yang menolong. Jadi MAC sunnah adalah saya berharap MAC hadir sebagai kekuatan yang menolong untuk menolong umat yang lagi butuh kita. Contoh, kenapa saya berani nanggung pinjol? Itu gila mas, ya kan. Subhanallah kita berani nanggung pinjol kenapa? Simpel mas kalau menurut saya. Hari ini, di zaman pandemi, hampir semua orang ya kan, butuh uang. Dan ketika dia nggak bisa kemana-mana, yang dia buka pasti YouTube. Nah, ketika buka YouTube ada iklan yang pertama keluar pinjol, pasti pinjol. Ya kan? Nah, ketika mereka butuh duit, ketika uluran tangan sama muslim tidak lebih dekat dibandingkan pinjol, akhirnya mereka bisa pinjol. Ya kan? Belum lagi kita bahas pendidikan tentang riba yang mereka belum dapat. Jadi sangat wajar. Dan kalau mau fair, orang yang berutang tuh masuk dalam ranah orang-orang yang kena bantuan asna, walaupun dalam perdebatan fikih kita harus khawatir bahwa memang nggak boleh hutang dalam hutang yang memang buat hal-hal yang berkaitan dengan maksiat gitu. Tapi mereka bisa minjem, kenapa kan pertanyaan? Nggak sedikit orang yang minjem pinjol itu demi kebutuhan yang sebenarnya sangat mendasar gitu. Ya bisa jadi kita nggak hadir gitu. Nah makanya saya coba ngisi. Nah kalau kata guru saya itu amalan cerdas. Kerjain amalan yang orang nggak banyak kerjain, ya kan? Jadi kalau ada amalan yang satu dikerjain sama orang banyak, kita kayak wifi mas, ya kan? Wifi-nya satu tapi diisi banyak kan amalnya lebih dikit, tapi kalau ada satu wifi ya kan nggak diisi sama orang banyak kita masuk kan jalannya lebih cepat gitu. Alhamdulillah makanya MAC mungkin banyak dikenal sama lembaga sama mualaf yang lain karena kita ngisi ruang itu. Jadi sering banget kita dapat limpahan, Mas Segar berani megang ini nggak, berani megang ini nggak, berani megang ini, sampai kita megang ODGJ juga dapat, ya kan. Walaupun ODGJ sekarang saya udah punya rekanan ya di mana di daerah, termasuk guru saya juga Ustadz Ridwan di daerah Pelumpang itu nampung urus ODGJ karena saya nggak kuat kalau ODGJ dicampur orang mualaf, tapi kalau LGBT saya masih pegang, ya kan. Artinya ya kita ini mau perperangin LGBT jelas susah karena Nabi sekelas Lut aja menyerah, ya kan, Nabi dan Rasul lah. Apalagi saya cuma ngarahin gimana caranya dia kalau mereka di luar mereka lebih parah. Dan saya tetap punya target ya, dalam 9 bulan mereka tinggal di sini terus ada target-target yang kita capai, ya kan, dengan berharap dengan dekat sama Allah. Dengan dia di sini kan kita ibadah bisa terjaga, pendidikan agama bisa terjaga, baru setelah 6-9 bulan kita berharap mereka bisa disalurkan. Ada yang kerja di tempat kita, ada yang kerja di luar. Nah, tapi soal kerja di luar nih kita masih kadang-kadang keberatan, karena ini saya berharap mudah-mudahan VOC bisa bantu. Jadi kalau ada mualaf-mualaf kita, ada teman-teman yang di sini pada punya lapangan pekerjaan buat mualaf-mualaf kita yang udah lulus, ya kan, silakan ditampung. Karena kenyataan itu tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab saya. Jadi sebenarnya yang Maca dikenal di sini bukan teman-teman harus ambil inspirasi dari saya, demi Allah. Sebenarnya saya juga jadi murid bagi teman-teman, bagi Bang Farid, bagi Bang Salman. Bos, jadi saya memberikan ruang, silakan kalau mau berkontribusi, nggak harus selamanya uang kok. Ya kan, teman-teman bisa bantu ngajar sholat, ngajar fikih sholat itu kan dasar banget. Ya kan, orang nggak tahu itu tayatul, nggak tahu doa iftitah, itu dasar banget. Coba bayangin pahalanya. Kita ngajarin dia doa iftitah, dia nikah sama muslim, lahir anak muslim, pasti dia ngajarin terus, pahalanya ngajar terus. Ya kan? Jadi sayang kalau ruang ini nggak diambil sih menurut saya. Ya kan? Apalagi dalam radius 10 tahun terakhir jumlah mualaf di Indonesia tambah banyak. Ya kan, walaupun katanya sih pemutatan juga tambah banyak. Ya kan? Tapi setidaknya orang yang sudah menjadi Islam jangan sampai dia kehilangan saudara, kehilangan pertemanan, kehilangan persahabatan komunitas. Ya kan? Jangan sampai dia ngerasa di bumi Indonesia ini tidak lagi ada orang Ansor. Siapa Ansor yang para orang-orang Madinah yang dengan terbuka tangan memberikan hartanya, memberikan rumahnya, bahkan dalam cita-cita Rasul memberikan istrinya, ya kan, kepada para orang-orang muhajirin ini gitu. Jadi artinya saya cuma bilang bahwa kehadiran saya cuma berharap teman-teman bisa isi ruang
Bahkan kalau nggak mau isi ruang tempat saya, ayo jadi penggerak semua. Karena kita nggak bisa lagi ke depan jadi penonton. Kalau Islam mau bangkit, Islam mau apa? Yuk kita bikin demo gede kemarin 212, kita bikin apa? Tetap nggak bisa kalau kita pribadi nggak berjuang. Ya kan? Karena harus kita pribadi yang berjuang. Apapun, di lingkungan-lingkungan terkecil, mau di Karang Taruna, mau di masjid, mau sholat terkecil, jadi marbot di rumah, jadi apapun, kita harus gerak. Gitu. Karena kita jangan tanya lagi, Islam memberikan apa buat saya, ormas Islam bikin apa buat saya, tapi apa yang kita sumbangsi buat agama kita. Ya kan? Jadi, itu yang kurang lebih. Dan alhamdulillah di ke depan MAC berharap mualaf di sini jangan saya yang terkenal, harusnya anak-anak yang dididik di sini yang terkenal. Makanya kami baru bangun musola, tolong juga kalau teman-teman mau ada sedekah wakaf juga buat musola yang kita bangun di shelter. Kami namanya apa? Musolanya Nadatul Mualaf. Kenapa Nadatul Mualaf? Para bangkitlah para mualaf. Jadi bergerak ini mualaf. Ya kan? Artinya ngajar ngaji sekarang di sini mualaf. Kita mau bikin TPK ngajar mualaf. Itu. Ini di Jakarta. Tapi para mualaf nggak cuma sekedar saya atau Coach Steven atau Kohani atau Faisal yang bergerak, tapi para mualaf yang hidup di sini saya berharap. Yang mudah-mudahan Allah cukupi ilmunya, Allah cukupi adabnya, Allah cukupi ilmunya dan segala macam sehingga mereka juga bisa ikut berdakwah dan bergerak atas nama agama ini. Kurang lebih seperti itu sih paling dari saya. Terima kasih Bang Umar, luar biasa. Lagi-lagi menampar diri kita. Saya ingat waktu pas kuliah ada diskusi tentang kenapa umat Islam itu terbelakang. Nah, mungkin salah satunya saya menemukan jawabannya tadi dari Pak Umar, karena umat Islam tidak berjuang sendiri-sendiri. Maksudnya masing-masing dari kita tuh tidak berjuang, kurang berjuangannya, karena cuman berharap orang lain yang berjuang, ternyata kita sendiri juga tidak mengambil peran strategis untuk memperjuangkan agama Allah. Dan ternyata unsur mu'alaf ini yang sama Allah itu dijaga, dimasukkan ke dalam 8 asnaf supaya dijaga oleh umat Islam sendiri. Juga ternyata kita masih banyak, masih sering lupa gitu bahwa ada saudara-saudara kita yang harusnya kita rangkul. Jadi luar biasa. Terima kasih Bang Umar. Allah mempertemukan kita di Zoom malam hari ini bukan tanpa sebab. Siapa memang mungkin panggilan melalui suara-suara Bang Umar. Nah, saya ingin membacakan pertanyaan di kolom chat. Tapi saya persilakan deh yang yang menulis pertanyaannya berbicara, mungkin Bu Faidah Khalid mungkin mau bertanya langsung, silakan Bu Faidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua. Apa yang membuat keimanan itu merasa lebih tebal dari yang tidak mengenal Islam sama sekali, sehingga sangat kuat keimanannya. Dan yang kedua berkaitan dengan mu'alaf. Itu sebutan mu'alaf itu sampai memiliki kurun waktu atau enggak? Soalnya kan ini berkaitan dengan asnaf, dia mempunyai hak terhadap zakat seperti itu ya. Jadi ada enggak batasan? Kan terkadang orang masuk Islam di usia 7 tahun, tapi sudah usia 20 tahun dia tetap mengatakan saya mu'alaf, seperti itu. Ya, cuma itu aja. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ya, terima kasih Bu Faidah. Bang Umar, silakan. Langsung jawab ya. Izin ya Mas Farid. Ya. Jadi gini Bu, pertama soal iman tebal ya. Ya saya nggak merasa juga sih iman tebal. Intinya saya cuma merasa bahwa saya ini imannya naik turun juga sama. Saya juga punya mental juga naik turun, ibadah juga naik turun. Tapi setidaknya kalau kita dalam perjuangan, mudah-mudahan ibadah kita bisa lebih kejaga. Karena kita jadi contoh buat yang lain, jadi penggerak buat yang lain. Nah, tapi solusi yang saya bisa hadirkan buat ibu-ibu atau teman-teman semua, bapak, senior-senior saya semua, yang depan insya Allah kita bisa ketemu langsung, saya ngambil ilmu juga dari bapak dan ibu dan kawan-kawan semua kakak-kakak. Kebetulan habis saya mualaf tuh saya punya banyak ujian. Ya, dan saya yakin benar, orang beriman itu kayaknya masalah. Saya yakin benar. Orang beriman kayaknya masalah. Oke. Nah, kebetulan pas saya punya masalah, saya nggak punya hal lain kecuali doa. Dan amal-amalan yang diberikan guru saya. Ya kan? Problem kita, kadang kita sering berdoa, mengayuh sepeda kita, tapi kita berhenti.
Hari pertama kita berdoa mau ya, Allah lancarkanlah usaha saya, ya kan? Kayak gini ya Allah. Ya kan? Hari pertama, hari kedua ngucapin lagi, hari ketiga ngucapin, hari keempat mulai mikir, gue doa mulu kayaknya nggak dikabulin. Nah itu setan tuh. Ya kan? Kan kalau berdoa sampai kita dibuktikan sama Allah, satu aja dulu doa, tapi ayo terus. Nah saya sering berdoa seperti itu. Jadi kalau saya lagi minta satu hal, saya minta terus. Nah ketika itu dikabulkan, itu bukan lagi soal uang yang dikasih Allah, rezeki yang dikasih Allah, doa saya dikabul, bukan itu saya senang. Tapi pembuktian iman saya kuat. Walaupun Allah nggak selalu ngasih langsung ya, ditunda atau diganti yang lebih baik, baik itu di dunia atau di akhirat. Tapi kita sering kayak gitu. Nah dan sering kita ini kadang-kadang afwan ya, Mas Farid izin ya, saya pakai bahasa yang mudah dimengerti. Kadang-kadang kita kayak Yahudi kok, akuin. Yahudinya gimana? Kita kalau dagang buat urusan-urusan pribadi kita ini. Tapi kalau buat agama ini kadang kita kurang jor-joran. Ya, kurang jor-joran gitu. Ya, kan? Kita ngasih zakat 2,5%. Itu cuman sesuatu yang wajib. Dan itu boleh dalam agama. Itu aja boleh. Tapi mau lebih, ya lebih, berikan lagi lebih daripada itu. Badan kita, ya kan? Senyum kita, kan itu sedekah juga. Ya kan? Ilmu kita, jejaring kita. Masih kan saya punya jaring ini, Mas Igan manfaatin, silahkan segala macam. Jadi jangan pernah berhenti. Nah kita sering banget berhenti di situ. Toh. Udah nyumbang, udah cukup. Apalagi cuma zakat. Demi Allah kalau zakat sih, menurut saya itu udah bagus dan luar biasa. Tapi kalau umat ini mau bangkit lebih daripada sekitar zakat. Ingat Islam ini bangkit karena iman, keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan pada setiap kesulitan hidup kita. Dan zakat itu suatu yang wajib. Saya pernah ngasih perumpamaan dia. Ini kemarin saya pelajaran luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan saya motong kambing kemarin dapat 37 kambing, dan itu saya bagi ke Mola Center se-Indonesia dan kasih beberapa pesantren yang daerah pelosok, dan kami di shelter cuma motong 14 kambing satu sapi. Setelah malam, tiba-tiba saya dapat kiriman daging, Mas. Jadi ada satu jenderal di Cikeas ngirim saya daging, kebetulan anaknya kawan saya. Pas dikirim, jeroannya belum dipisahin. Jeroannya belum dipisahin. Sedangkan posisi daging itu udah 6 jam. Terus saya berpikir di situ, oh inilah zakat. Kalau zakat ada yang di harta kita masih belum kita sisihin, daging sapi yang tadi segar bisa kemakan baunya dan akhirnya busuk. Ya. Itulah kenapa zakat itu, karena zakat itu sisa. Ya kan? Dan itu hak orang. Yang jelas harus keluar. Ya kan? Mau lagi ditambahin sama Allah, mau lagi ditambahin imannya, kasih lebih banyak. Nah kita ini kadang-kadang kayak Yahudi, kita kurang berani membuktikan kebesaran. Ingat, sedekah itu bukan 1 kali 1. Biasa 1 kali 2, 1 kali 7, 1 kali 10, kali 1 100, sampai kali 700. Bahasa Al-Quran. Matematika Al-Quran kayak gitu. Dan Alhamdulillah, sebelum mualaf saya udah buktiin itu, Bu. Saya cerita sedikit ya. Untuk saya dapat ayat yang berkaitan dengan bagaimana sedekah itu 10 kali lipat. Ya. Saya punya tabungan, nggak banyak sih. Cuma saya tetap punya gaji lah. Saya ngeluarin 12 juta waktu itu. Ya 1 juta buat kebutuhan sendiri, 11 juta saya kasih lah buat pesantren saya sedekah waktu itu. Dan hari itu saya ngabisin duit tuh jam 6:30. Dan itu belum Islam. Ingat, itu belum Islam. Ya, saya menantang waktu itu. Karena saya baca Nabi Musa di Alkitab, Nabi Ibrahim. Kadang-kadang mempertanyakan kebesaran Allah. Nabi Musa ditanya sampai, bisa nggak kayak gini ya Allah? Nabi Ibrahim nanya sampai, kalau burung dipecah jadi berapa, bisa nggak? Ya, saya coba. 6:30 malam, habis kelar sholat maghrib dan udah pada buka, udah saya habis tuh duitnya. Sampai saya beliin AC pesantren waktu itu. Ya kan? Jam 7:30 itu orang ngasih saya 110 juta cash. Nah saya berani kayak gitu-gitu tuh. Saya berani. Jadi semakin sempit, saya makin nyari ruang ke lapangan. Jadi kalau mau nyari lapang, cari sempit. Kan ayatnya gini, fa inna malus yuso, inna malus yuso. Sesungguhnya dalam kesempitan ada kemudahan. Dalam kesempitan ada kemudahan. Nah, mau nyari kemudahan gimana? Cari sempit. Cari sempit tapi cari masalah. Demi Allah cari masalah. Ya kan? Tampung urusan orang. Diam aja sekarang kita ada beasiswa santri itu udah 5. Yang mau sekolah santri lagi 8 sekarang. Jadi ada anak-anak mualaf, yang mualaf udah keluar, udah balik ke kotanya masing-masing, anaknya kita tampung. Kita soalnya pesantren. Duitnya dari mana? Nggak tahu, demi Allah saya cuma kerja sama Allah. Kerja nggak gajian belum aja saya. Alhamdulillah, kalau banyak pertolongan Allah buktikan segala macam. Tapi kita mau menanggung beban umat itu dan yakin Allah ngasih pertolongan. Tapi kalau itu urusan pribadi repot. Ya kan? Kalau kita urusan umat lebih enak. Ya kan? Dan sendiri kalau urusan umat masih ada sisa keran, Mas. Kalau kita jadi talangan air orang nih, lewat. Kan masih ada sisa-sisanya. Ya kan? Dan alhamdulillah selama saya berdakwah, saya tetap dikasih kesenangan kok sama Allah. Ya kan? Jadi berdakwah gini nggak selamanya pahit. Pahit ya pasti pahit. Ya kan? Tapi kalau liburan, sambil liburan juga. Bahkan berapa kali dibayarin teman, di apa segala macam. Jadi ada jalan Allah.
Ya kan? Jadi jangan pernah nyempitin Allah. Kita kadang-kadang nyempitin Allah tuh kayak manusia. Ya kan? Dan Allah bilang, aku beli jiwa dan ragamu ke jalan Allah. Ya kan? Kalau kita dari satu kantor, anggaplah kantor otomotif, saya menyebut merek, nggak apa-apa ya Mas Farid ya? Nyebut merek ya? Oke. Saya marketing di satu toko mobil deh, otomotif saya Toyota. Gaji saya 10 juta. Terus tiba-tiba perusahaan lain datang ke saya, bilang, saya mau digaji 20 juta, dikasih rumah, dikasih apa. Pindah nggak saya? Saya pindah. Nah ini ada Allah nawarin, aku beli jiwa dan ragamu yang punya alam semesta, masa nggak mau? Masa nggak mau? Aneh kalau menurut saya. Ya kan? Ya kan, kalau kita nggak yakin benar kalau yakin kitab dan konteks ini Quran bahwa itu benar, ya tinggal dijalanin. Kita udah belajar tafsirnya, udah belajar apa, tapi kita nggak yakin jalanin. Ya kan? Karena iman itu penting. Karena kalau ilmu itu belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, meyakini yang tampak. Kalau iman tuh meyakini tidak tampak. Rukun iman 6 apa? Allah nggak kelihatan, malaikat nggak kelihatan. Ya kan? Sama pembuktian Allah yang saya bilang tadi kan nggak kelihatan, teori semua. Kalau mau cobain, Afwan, ini saya ada korek nih. Nih cobain nih. Panas nggak? Pegang dulu katanya. Pegang dulu maksudnya. Biar buktiin, ya kan? Omongan saya benar ada apa enggak. Jadi iman tuh harus kita nyemplung ke dalam. Ya kan? Oh kata Allah begini, saya sedekah masih lihat. Cobain. Silakan, Nabi itu minta pertolongan Allah gitu. Buktikan. Karena kalau kita yakinnya palsu, kadang Allah ngasih palsu juga, Bos. Yang saya rasain dari perjalanan saya. Ya kan? Yakin tapi palsu gimana tuh? Ya kan? Kita harus sungguh-sungguh, habis-habisan deh sama Allah. Insya Allah nggak akan hitung-hitungan sama kita. Ya kan? Dan dunia benar-benar datang dalam keadaan hina. Ya kan? Dalam keadaan hina kadang naon gitu. Jadi artinya semakin kita dekat sama Allah, semakin seperti layaknya sebuah pesawat, ya emang kita kalau di atas pesawat kita makin melihat dunia itu kecil gitu. Jadi kalau saya ditanya, Mas Egar, ada teman junior di kampus, Gar, Bang, bagus tuh Bang mobil Mustang. Pertanyaan saya cuma satu, tuh Mustang bisa bawa saya ke surga cepat nggak nih? Saya beli pasti Mas, pasti saya beli demi Allah. Ya kan? Cuma itu aja. Jadi kalau tertariknya ngeliat mobil Grand Max jadi ambulan, Grand Max jadi mobil jenazah, itu lebih menarik sih bagi saya. Ya kan? Jadi artinya kita tuh orang Islam, agama kita udah tinggi, tapi umat kita ini, bahkan peneliti-peneliti dari luar negeri mengatakan umatnya yang bahkan terbelakang. Islamnya sih tinggi, umatnya yang terbelakang. Karena kita nggak megang teguh agama kita. Kalau agama lain, makin jauhin Alkitabnya, makin jauhin kitabnya, makin kaya. Kalau kita, makin jauhin Alkitabnya, makin nyusah aja. Kalaupun dikasih naik, itu istijot, yakin istijot. Ya kan? Itu perjalanan untuk jawab yang masalah keyakinan. Yang kedua, masalah fikih ya, saya coba jelasin. Jadi kan secara fikih Jaka Imam Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa mualaf itu sebenarnya bahkan ada beberapa pendapat ulama, kalau dia mualaf habis lebaran, bulan Syawal tuh bukan dihitung mualaf lagi. Gitu Mas? Iya sebenarnya. Terus gimana dong caranya? Nah, ada beberapa ulama yang saya baca mengatakan bahwa dia bisa masuk ketika mereka belajar di sini dan mereka tidak punya penghasilan, mereka mungkin bisa masuk duafa. Oke, kedua bisa masuk jihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah menurut fikih zakonya Imam Yusuf Qaradawi yang dipakai sekarang jadi panutan bukunya zakat di Indonesia, mengatakan bahwa orang yang menuntut ilmu, ya kan, atau orang yang bahasa di sini saya jelaskan di sini. Jadi salah satu jihad yang paling besar adalah menyampaikan hak kepada pemimpin. Dan nggak mungkin orang itu bisa menyampaikan yang hak kalau dia nggak belajar. Makanya jihad fisabilillah termasuk dari bagian asnaf zakat dan diboleh orang yang pendidikan. Jadi kalau mualaf ini nggak masuk yang tadi, dia bisa masuk duafa sama bisa masuk jihad fisabilillah dua itu. Ya kan? Makanya saya saranin kalau ngasih mualaf dia coba lihat-lihat tempat gitu segala macam. Itu penting. Nah, lembaga mualaf ini juga ada. Kayak saya udah koordinasi sama beberapa lembaga mualaf, kami punya data blacklist mualaf tuh. Artinya ada mualaf-mualaf memang bermasalah tuh. Tapi kalau saya nggak posting. Kalau saya tuh kadang mereka minta duit ke masjid musola ini di mualaf. Besok tempat itu mualaf lagi, minta duit lagi. Wah, ada itu nggak kurang-kurang. Nah, saya ada datanya. Ya kan, ke depan monggo nomor saya dikasih. Nanti kalau ada mualaf-mualaf yang ibu temuan di lapangan, silakan kontak saya punya datanya. Cuma website kami belum jadi aja, ntar ke depan bisa diakses, insyaallah. Ya kan, jadi artinya banyak mualaf juga seperti ngambil kucing dalam karung. Ketika kita ambil kucing keluarnya jadi ulama kita misalnya Felix Shaw, ya itu 1 dari 1000. Dan semuanya kayak gitu juga gitu. Tapi ada gitu. Ya kan? Cuma minimal jangan sampai akidahnya rusak. Karena kalau novel, permutatan yang ada di Indonesia ini luar biasa. Belum dibahas, tapi insyaallah ke depan dengan izin Allah mudah-mudahan di TV kami, di Umar TV yang belum launching mau dibahas. Ya, ada satu tempat di daerah Puncak yang baru belah bukit, itu dari tempat pendidikan misionaris paling gede di Indonesia, di Asia Tenggara. Artinya, ya sebenarnya perangnya saya dahsyat itu. Tapi tetap ketika saya tidak lagi di dapur,
saya lagi di ruang tamu, saya sebisa mungkin tidak menzolimi agama lain. Tapi kalau karena saya ngerasa di sini adalah lingkungan yang muslim semua, saya fair akan mengatakan bahwa perang pengaruh soal itu ada ya. Mereka tidak akan berhenti membuat kita sampai kita ninggalin agama ini. Ya kan? Bahkan kita dibuat murtad tanpa murtad. Gimana tuh caranya? Ya kan? Kita nggak pernah bilang kita pindah agama. Tapi ketika kita bangun pagi, yang kita ingat handphone, Bu. Yang kita ingat tuh uang, kerja. Bukan Allah ada. Pernah nggak kita baru bangun, nggak usah zikir, tapi insya Allah sejam aja. Ya. Sehingga kalau tauhid kita murni, insya Allah akan nolong kita. Ya kan? Jadi pastikan kita niat kerja, niat usaha itu karena Allah. Karena kalau sampai kita ragu, anak istri kita nggak makan di rumah, kita jalan keluar itu karena takut anak istri nggak makan, itu hati-hati loh. Nyinggung Allah itu. Ya kan? Kita kan cuma dulu fantasuliat dan berusaha. Bertebaran kau di muka bumi mencari karunia Allah. Ya kan? Jangan sampai karena rasa takut kita anak istri nggak makan, demi Allah istri akan datang. Kita curu-curu berikhtiar kayak seorang guru yang jalan tiap hari untuk mencari makan. Pulang dia bawa makanan buat anak-anak. Ya kan? Tapi pastikan dalam ikhtiar kita ada keberkahan. Ya kan? Karena kalau terakhir saya tutup, intinya ke depan lebih hati-hati ya ngasih mualaf. Nah, penting lembaga-lembaga mualaf yang terpercaya itu kayak gini, Bu. Nggak bisa ditanya, ya kan? Bisa ditanya di apa segala macam. Paling kalaupun ujungnya saya bilang, ini data sih nggak punya, Pak Bu Faidah, gimana? Oh yaudah Ibu, kalau mau bantu, saya Ibu bisa aja bantunya. Jangan juga maksain yang gimana. Karena kadang-kadang kita sendiri bisa tahu sih, di mualaf bohong apa enggak. Walaupun kita juga berusaha untuk nggak suzon ya kan. Tapi memang banyak banget yang menjadikan mualafnya kayak kacang goreng. Karena mualaf adalah isu yang luar biasa. Mualaf, kayaknya gimana banget ya. Sebenarnya nggak seperti itu juga di lapangan, banyak juga penyimpangan. Itu resiko yang harus dihadapi mualaf center. Kadang-kadang kami juga kena fitnah itu semua. Tapi insya Allah, mudah-mudahan niat-niat ibu semua berkaitan bertanya ini memberikan manfaat buat kita semua, sehingga ke depan soal mualaf ada tempat bertanya. Dan insya Allah saya akan menjawab jam berapapun, walaupun kalau lagi sholat sama lagi tidur aja paling saya nggak balas. Kalau lagi makan kadang-kadang saya ngeliat handphone juga. Jadi insya Allah 24 jam handphone saya, jadi nanti mau dicatat kalau berkaitan sama mualaf muhajirin, dan bahkan mau ngoper mualaf tinggal di tempat saya, monggo. Kalau saya siap bantu. Kayak tugas saya, ya kan. 3 itu ya silakan. Kalau ada yang mau bantu saya juga silakan. Terbuka, ditunggu kunjungannya Mas Farid dan kawan-kawan semua. Sekian dari saya. Siap. Monggo Mas Farid. Thank you, terima kasih Bang Umar. Boleh nanti Bang Umar tulis di kolom chat nomor handphone yang bisa kita hubungi kalau mau tanya-tanya lebih jauh, kemudian mau ya tadi Bang Umar bilang mungkin ada yang mau berkunjung dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu nanti dicatat atau disimpan nomor telepon Bang Umar. Waktu kita tinggal sedikit lagi, nggak kerasa ternyata. Tapi saya sebelum tutup, saya ada satu pertanyaan ke Bang Salman terlebih dahulu. Tuh, udah ada nomor teleponnya Bang Umar. Thank you, Bang. Kira-kira nih, Bang Salman, gimana nih kita bisa berpartisipasi dalam agenda OKC kemanusiaan? Gimana nih, misalkan saya mau ikut bantu nih, baik itu misalkan ikut bantu menyalurkan dana zakat saya, infak sedekah, atau saya mau bantu tenaga, atau saya mau bantu perhatian, bantu perhatian tuh apa ya? Atau mau bantu skill, saya punya bisa bikin ini, bikin itu buat OKC kemanusiaan. Kira-kira gimana caranya Bang Salman? Ya, tadi sempat putus-putus, tapi mungkin saya sedikit menangkap ya. Jadi bagaimana kita bisa berpartisipasi di kegiatan OKC kemanusiaan ya. Nah, kurang lebih seperti itu saya tangkap ya. Jadi begini Bang Farid, Mas Farid ya, OKC kemanusiaan ini alhamdulillah insya Allah banyak program yang bisa kita sinergikan kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Monggo silakan nanti kontak saya atau Mas Budi, atau nanti boleh lihat-lihat di Instagram kita, kegiatan-kegiatan kita, silakan ya. Kita banyak sekali program, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita menyenangkan, membahagiakan, mensupport, mendukung, membantu, merangkul teman-teman yang mualaf. Ya, ini salah satunya ya. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bang Hidar ya kan. Memang kita ini terutama pelaku UMKM yang sedang berusaha, berbisnis, ya kan, berdagang gitu kan. Nah, salah satu keuntungan itu ada hak untuk orang lain, ya. Ada zakat, ada infak, ya, untuk orang lain. Ya, itu insya Allah kami di OKC Kemanusiaan siap menampung dan menyalurkan sesuai dengan kaidah syar'inya, gitu.
dan sesuai dengan request daripada donatur ya. Ini bentuknya wakaf atau mungkin ini bentuknya sedekah atau mungkin bentuknya zakat. Insya Allah kita akan kita akan salurkan sesuai dengan porsi-porsinya masing-masing ya. Silakan nanti berkolaborasi dengan Ukhuwah Kemanusiaan karena insya Allah kita punya program itu mingguan ya. Setiap Jumat kita ada sedekah Jumat atau kita menyebutkan Jumat berkah berbagi. Nah, kemarin kita sudah bersama dengan OPOC Forever, terus bersama dengan Mu'alaf Hijrah Center ya. Minggu besok insya Allah kita bersama Skies Indonesia, terus berikutnya di akhir bulan kita Jumat berkahnya bersama dengan OPOC Kalam, insya Allah. Jadi teman-teman silakan, nanti punya program apa, nanti diskusikan dengan OPOC Kemanusiaan, kita akan berkolaborasi, ya kan. Tujuannya sama, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Ya, salah satu kegiatan kita di Ukhuwah Kemanusiaan juga menolong teman-teman UMKM adalah borong produk. Nah, ini juga sudah kita launchingkan kemarin di Sukabumi. Insya Allah kita akan kita akan gelurakan ini gitu loh. Nah, sekali lagi kita ya di Ukhuwah Kemanusiaan ini kan butuh support, butuh dukungan, butuh partisipasi dari Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Jadi kita nggak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini sendirian. Jadi kita minta bantuan dari tim seeker, kita minta bantuan dari para penggerak, kita juga minta bantuan dari masyarakat umum. Ya, tujuannya adalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Demikian, Mas Farid. Terima kasih, Bang Salman. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Nggak terasa ya, seiring dengan habisnya kopi saya. Kita sudah ada di penghujung acara. Pas banget kalau tadi Bang Umar izin minum, saya sudah nyiapin minum 2 gelas, 1 sudah habis kopi. Alhamdulillah. Nggak kerasa, bener memang luar biasa. Dan cerita-cerita yang tadi Bang Umar sampaikan, bagaimana 2014 bulan Oktober akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di Sunda Kelapa, luar biasa. Sang guru, saya tadi mau nanya siapa sang guru Bang Umar, tapi mungkin di lain waktu nanti saya akan tanya karena luar biasa jasa beliau. Mudah-mudahan Allah jaga beliau untuk tetap istiqomah dan memasukkan beliau ke surganya, amin. Itu buat saya luar biasa guru. Udah meninggal tahun lalu. Bulan Ramadan, hari Jumat, alhamdulillah. Oke, Bang Umar, nggak terasa nih sudah di ujung acara. Mungkin saya pengen tutup, tapi saya pengen kasih 1 menit nih buat Bang Umar lagi untuk berbicara sebagai penutup supaya kita terpuaskan pada malam hari ini. Silakan Bang Umar, 1 menit. Ya, paling ini sih masalah kegelisahan ya. Jadi kita ini kan hidup sebagai manusia harus kenal diri kita. Soalnya kalau kita kenal diri kita kenal Allah. Nah, cara kenal diri kita yang paling gampang, kita harus cari tahu apa yang paling ngegelisahin kita. Ada 1 objek. Ya kan? Objek itu misalkan tentang soal kita pengen banget beli sepatu A. Ternyata itu yang ada di pikiran kita, sampai kita nyari duit, sampai habis energi kita buat sana. Nah, objek itu bisa merajai pikiran kita, pasti menyisikan yang lain. Ya kan? Pasti menyisikan yang lain. Dan itu bisa jadi ciri kita tuh kayak gitu. Artinya kalau ciri kita selama ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal dunia, kan sayang. Ya kan? Sungguh apa-apa yang habis buat diri kita hanya habis buat diri kita, tapi yang habis buat umat akan menjadi abadi buat kita di akhirat. Pembelajar sejati adalah orang-orang yang mau belajar dan nggak berhenti untuk berjuang. Dan yang paling pertama untuk belajar adalah belajar diri. Kenal diri kita dulu, diri sendiri dulu, gimana cara kita tahu diri kita, apalah dengan apa yang kita gelisahin. Ya kan? Kalau teman-teman gelisahin ada tentang seputar akhirat, maka insya Allah dan tentu khususnya umat akan menjadi tujuan bersama. Bahwa umat ini akan bangkit insya Allah, tapi demi Allah tidak akan bisa bangkit tanpa kita ada di sana, ikut memastikan dan ikut memberi perjuangan, menyumbang hal yang kecil.
dan lakukanlah traveling. Traveling apa? Traveling perjuangan. Traveling itu kan bukan sesuatu yang kita udah rencanain semua. Bikin rencana sedikitnya aja. Saya bagi-bagi anak, Allah bikin segalanya sifatnya spontan, akan banyak dapat hikmah di sana, dan akan banyak kejutan yang Allah kasih. Nah, itu yang menarik. Ya kan? Jadi silakan traveling dalam perjuangan di jalan Allah, berjuang dengan keringat kita, dengan fisik kita, dengan otak kita, dan juga dengan hati kita. Karena dalam perjuangan nanti, jangan cuma mahar fisik, jangan juga mahar uang atau mahar pikiran kita, tapi bahkan mahar hati. Ya kan? Kalau kita berbuat baik, kita masih dihina, itu udah benar berbuat baik. Ya kan? Jadi carilah, karena sungguh Nabi dan Rasul itu kaya masalah, para waliullah kaya masalah, para orang soleh kaya masalah. Karena kalau kaya duit, dari semua Nabi itu yang jadi raja cuma 3, seterusnya Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Yusuf pun bendahara, setelah dia 7 tahun di dalam penjara. Artinya, untuk menjadi orang beriman, itu banyak masalah. Bukan nggak boleh kaya, silahkan kaya. Abraham bin Auf kaya, Abu Bakar kaya, yang begitu udah biasa sebutannya. Tapi pastikan kekayaan kita, kesusahan kita, sehat kita, atau sakit kita seperti Nabi Ayub mendatangkan keberkahan. Apa sih berkah? Ketika kita mengatakan kepada teman kita, barakallah. Berkah itu bukan tentang kita bertambah sehat, tapi apakah sehat kita menambah keimanan kita pada Allah dan perjuangan? Apakah sakit kita menambah keimanan kita kayak Nabi Ayub? Apakah kaya kita menambah keimanan kita kayak Nabi Sulaiman? Atau miskin kita seperti Nabi-Nabi Ibrahim, Isa, itu menambah keimanan? Ya kan? Jadi yang penting ujungnya bagaimana itu semua untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pernah ada yang salah, itu salah saya. Kalau pernah ada kebenaran, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah lah kita meminta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Umar, semoga ini charge kita pada malam hari ini tuh men-charge iman kita dan semangat pasti semua yang ada di sini bisa mendapat banyak dari saya, terima kasih banyak. Sama-sama. Teman-teman mualaf yang lainnya, titip salam saudara-saudara kita yang salah nanti sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemanusiaan dan Makasih Bang Salman. Terima kasih Bang Salman juga, terima kasih. Insya Allah Allah balas segala kebaikannya. Bang Farid juga. Insya Allah soon kita ketemu Bang. Insya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya kasih lagi ke Bang Firkan, ada pengumuman yang mendapatkan logo gratis untuk dibuatkan gratis, yaitu langsung saja saya umumkan siapa ya. Oh, yang pertama adalah Ibu Faidah Khalid dan yang kedua Ibu Nani Fatimah. Selamat kepada Ibu Faidah Khalid dan Ibu Nani Fatimah. Tahu aja bisa buat duit buat ini kontilok dapat duit. Teknis mungkin aja. Dan terima kasih udah nggak bisa berkata-kata lagi, udah ingin menikmati hikmah dari apa yang kita maaf apabila saya menjalankan atau mendampingi acara itu. Karena karomai dingin dong. Kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bang Farid Rifai, buat Bang Salman, buat Bang Umar, luar biasa sekali pada malam hari ini. Banyak hikmah ya, banyak juga motivasi, banyak juga inspirasi. Jadi semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, sebelumnya tadi selamat juga ya Iya. Putus suaranya. Saya sampaikan pada dua ada Bu Faidah sama Bu Nanda. Terdengar ya masih ya? Putus ya. Cek suaranya putus. Enggak. Oke, jadi selamat saya ucapkan terlebih dahulu pada para pemenang ya tadi ya. Dan ada satu lagi seluruhnya. Ada satu lagi hadiah buat Bapak Ibu semua. Nah, mungkin
saya akan sampaikan nih clue-nya untuk yang mendapatkan hadiah. Jadi saya punya challenge atau lomba nih untuk satu orang pemenang logo gratis. Nah, Putus tapi suaranya. siap-siap ya di kolom chat. Jadi ini bukan ice breaking ya, tapi ini challenge. Nah, monggo buat Bapak Ibu semua yang bisa memberikan quotes terbaik malam hari ini akan dapat satu logo gratis. Silakan dituliskan di kolom chat quotes terbaik untuk pada malam ini. Kata-kata bijak terbaik untuk pada malam hari ini silakan dituliskan di kolom chat yang paling bagus nanti akan mendapatkan satu logo gratis. Nanti saya akan bacakan setelah kita sesi dokumentasi. Cek. Yuk sebelum monggo yang punya quotes terbaik, quotes bagus bisa di kolom chat ya untuk berlomba mendapatkan satu logo gratis. Nah sambil nunggu mengetik, mungkin sedang mengetik dan juga sedang ini ya apa namanya memikirkan, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh foto narasumber terlebih dahulu dari Bang Salman, Bang Farid, sama Bang Umar. Bang Umar apakah ada di lokasi? Oke. Yang sudah punya quotes terbaiknya, monggo boleh di cek. Nah, wah, perubahan dalam segala hal adalah hal yang manis. Nah, oke, kita sambil nunggu ya. Panitia boleh dicek-cek mana quotes terbaiknya. Nanti kita bacakan. Nah, sekarang sambil ini ya apa namanya menunggu membuat quotes, kita dokumentasi terlebih dahulu. Bang Umar sudah hadir di tempat lagi kah? Oke, kita foto narasumber terlebih dahulu. Oke, boleh. Oke, 3, 2, 3, 2, 1. Nah, sekali lagi. 3, 2, 1. Sebentar. Oh, belum. Sorry. Belum. Aduh. Data belum ke-save. Belum ke-save. 3. Kok salah ininya. 3, 2, 1. Oke. Napas nih. Napas ya. Sekarang sama ini deh. Sama peserta. Kasihan peserta semuanya mau foto bersama juga. Saya hapuskan imersifnya dulu. Nah. Oke. Boleh ya. Oke, buat para peserta 3, 2, 1. Hanya dong. Oke, OC-nya dong. Kameranya dihidupin, kameranya jangan lupa. Nah, oke. Lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Alhamdulillah dokumentasi selesai. Sekarang tinggal membacakan siapakah pemenang quotes terbaik. Nah, kemana nih? Yang berkaitan dengan pada malam hari ini pastinya ya. Mana nih? Nah, oke, saya bacakan dari atas dulu. Nah, perubahan dalam segala hal adalah hal yang manis. Wah, sungguh ketika kita berjualan beli dengan Allah, berjual beli dengan Allah, sesungguhnya itulah balasan atau jual beli yang sangat menguntungkan. Terus balasan adalah surga Allah atau menikmati yang tak terbatas. Oke, panitia boleh ngasih nama ke saya siapa yang dapat? Oke, sudahkah?
Oke, sudah ternyata. Oke, saya ucapkan selamat pada siapa nih? Pada Mbak Liani. Nah, sukses bukan tentang seberapa banyak kekayaan yang ia miliki, namun seberapa dekat dia dengan sang pemiliknya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Liani. Selamat ya untuk pemenang logo terakhir di acara virtual Ta'aruf pada malam hari ini. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah mencapai pukul 21.05 ya, di mana virtual Ta'aruf kita mulai tadi 7:30 yang alhamdulillah mudah-mudahan bisa banyak bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih banyak pada Bang Farid Rifai selaku host pada malam hari ini, Bang Salman dari Ketua OKOC Kemanusiaan, Bang Umar dari Mualaf Hijrah Center. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi nanti next time ya, dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala kegiatan. Terima kasih juga buat para audiens semuanya yang alhamdulillah masih konsisten ya. Dan saya ucapkan sampai jumpa kembali di acara virtual Ta'aruf yang keempat di Rabu minggu depan. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semua bisa kerja, mewujudkan harapan, bersama kita bisa. OKOC eksis. OKOC OKOC Indonesiaku. Tak ada rotan akar pun jadi. Tiada seorang kan menghalangi
Wika Aircon Water Heater memanfaatkan panas buang AC untuk memanaskan air. Setiap orang membutuhkan sahabat yang siap untuk menyambut hari dengan senyuman hangat dan menatap dengan penuh semangat. Wika Solar Water Heater membuat hidup jadi lebih nyaman. Pilih sahabat terbaik untuk solusi kebutuhan air panas. Wika ada, Wika aja. www.milajuniors.com. Hidup itu penuh dengan pilihan. Jalani semua dengan senyuman. Di saat harus menentukan, biarkan hati yang memilih tentang mana yang lebih penting dan harus didahulukan. Selalu ingat saat harus menunaikan sebuah kewajiban. Tidak pernah ragu dan selalu yakin atas setiap pilihan. Dan memilih untuk fokus pada satu tujuan. Saat hati telah memilih, semoga kita yang akan terpilih. Ayah, maaf jika kali ini tulangku seakan rapuh dan tak berdaya di hadapanmu. Aku hanya ingin memastikan, apakah engkau beranjak dari tidurmu untuk menopangku atau tidak? Seperti yang biasa engkau lakukan kepadaku dulu. Sebab aku masih belum sepenuhnya percaya dirimu pergi selama-lamanya. Terima kasih atas setiap hembusan nafas dan dekuk jantungmu. Hanya untuk menghidupi kami. Terima kasih atas semua jasa yang tidak akan pernah terbalaskan untuk membahagiakan kami. Semoga Allah menempatkan engkau di sisi terbaiknya, menjadikan engkau salah satu penghuni jannahnya bersama malaikat-malaikatnya. Keterbatasan suplai oksigen serta ruang untuk merawat pasien COVID-19 mengakibatkan tidak sedikit warga meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri ataupun di rumah sakit. Rumah sakit yang harusnya menampung banyak pasien kini justru malah kewalahan. Dan juga terbatasnya rumah sakit menjadikan pandemi ini semakin memburuk. Mari bergerak bersama Gerakan Sosial OKOC Indonesia. Mari berdonasi dengan klik www.kitabisa.com/RS Darurat OKOC. Menang melawan COVID? Yes, we can do it.
Dari okeocmall.com juga penggerak OKOC yang sangat membantu kita semua membuat platform digital untuk pemasaran produk-produk teman-teman wirausaha dampingan. Bagaimana silaturahim ini juga menghasilkan terobosan entrepreneurship agar lebih mampu bersaing. Salah satunya adalah transformasi digital. OKOC Mall ini contohnya transformasi digital. Tapi nggak berhenti di sini. Karena nanti akan ada transformasi digital yang bukan hanya memasarkan online, tapi juga menjual online dan membayar online, dan delivery-nya juga menggunakan kerjasama. Tiada seorang kan